wabarakatuh. Kami dari mahasiswi IAIN Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 2 akan membawakan materi mengenai perilaku muslim dalam penetapan harga pada permintaan dan penawaran. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8, saya atas nama Agustina Syarif dan rekan saya atas nama Fitriani. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama mengenai perilaku permintaan muslim. Sebelumnya kita melihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian dari kamu memakan atau mengambil harta milik di antaramu dengan cara yang tidak benar atau batil, kecuali jika dengan jalan perniagaan yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak di antara kamu. Salah satu jalan perniagaan yang lazim dilakukan yaitu kegiatan jual beli. Jual beli merupakan pertukaran antara barang dengan barang ataukah barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Namun perlu kita lihat ketika melakukan jual beli dan dianggap sah apabila melakukan beberapa rukun. Yang pertama, penjual dan pembeli, yang kedua adanya objek yang akan dijual, yang ketiga alat tukar menukar yang sah atau uang, dan ijab dan kabul. Berdasarkan keterangan tersebut, maka transaksi jual beli itu harus atas dasar saling ridho, yakni atas dasar interaksi permintaan dan penawaran dalam menentukan harga barang dan jasa. Jika hal ini dikaitkan dengan permintaan muslim, maka dapat dinyatakan seperti ini. Jika harga suatu barang atau jasa naik, maka permintaan dari konsumen atau pembeli akan menurun, dan begitu pula sebaliknya, selama kandungan maslahah pada barang tersebut atau faktor lain tidak berubah. Dengan demikian, permintaan muslim adalah permintaan terhadap barang atau jasa dengan kandungan maslahah pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Asumsi yang dijadikan sebagai dasar dalam menyatakan persamaan tersebut di atas, yaitu jika harga suatu barang naik, maka permintaan konsumen atau pembeli akan menurun. Begitu pula sebaliknya, selama kandungan maslahah dalam barang tersebut atau faktor lain tidak berubah. Karena itu, hubungan variabel X atau harga barang dengan hubungan Y atau jumlah barang, yaitu hubungan negatif. Tabel ini dapat digambarkan bahwa nilai maslahah barang atau jasa diasumsikan lebih dari 1, yakni 10, karena diyakini ada dan bisa memengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen atau pembeli muslim yang peduli terhadap kehadiran maslahah. Dari tabel ini dapat dituangkan dalam bentuk kurva seperti ini. Inilah kurva permintaan muslim pada harga tidak tetap dan maslahah tetap. Pada gambar ini dapat dijelaskan bahwa ketika tingkat harga sebesar P1, maka jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen atau pembeli muslim sebesar P1, dan titik keseimbangan muslim berada pada titik E1. Ketika harga naik dari titik E1 ke titik E2, ketika tingkat harga naik menjadi P2, sehingga jumlah barang atau jasa yang diminta bergeser dari P1 ke P2. Artinya jumlah barang atau jasa yang diminta untuk dibeli oleh konsumen yang peduli terhadap maslahah berfluktuatif sebagai akibat dari naik turunnya harga barang atau jasa tersebut. Ketika kandungan maslahah pada barang jasa yang diminta tetap atau 10, yakni berapapun jumlah yang dibeli, kandungan maslahahnya tetap sama dan variabel lainnya juga tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya tentang perilaku penawaran muslim. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam jual beli itu karena adanya rida, atas dasar interaksi antara permintaan dan penawaran dalam meningkatkan barang dan jasa yang diperjualbelikan. Dalam masalah ini di mana sikap dan pemahaman manusia dan karunia oleh Allah. Kehadiran seorang muslim itu sangat memperhatikan dengan kehadiran masalah, karena di mana di dalam masalah ini melakukan tentang manfaat dan mana fisik maupun dengan non fisik, di mana tentang barakah dan pahala, sehingga kita untuk memperlakukan masalah ini tentang
di mana bisa menjadi menolong orang dengan orang-orang yang tidak mampu, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penawaran muslim di sini ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang dan jasa juga akan meningkat dengan permintaan dari sebuah produsen. Adapun faktor-faktornya yaitu untuk mempengaruhi tentang penawaran muslim di sini, yaitu satu, faktor langsung, faktor tidak langsung, dan faktor masalah. Dan kita dapat lihat bahwa faktor langsung di sini misalkan barang, keuntungan, biaya, dan produksi. Sedangkan faktor tidak langsung misalnya teknologi. Sedangkan faktor masalah di sini kita dapat lihat dari manfaatnya dari fisiknya maupun non fisiknya. Selanjutnya yaitu kurva elastis penawaran dengan masalah yang tetap. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulannya saja, yaitu ketika harga suatu barang mengalami meningkat, maka kemungkinan besar kecilnya juga akan mengalami pula meningkat, dan begitupun dengan harga barangnya dengan harga barang yang normal. Penawaran harga muslim tetap dan penawaran tidak tetap, dan masalah tetap. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu maksudnya yaitu orang lebih mementingkan sebuah keuntungannya, tapi tidak mementingkan masalahnya. Nah, di sini maksudnya itu masalahnya lebih mementingkan dengan kondisinya dari sebuah perusahaan dan produsen tersebut. Jika kandungan masalahnya akan berubah, maka suatu variabelnya juga mengikuti dengan suatu variabelnya. Jika suatu barangnya tidak tetap, maka nilainya juga akan berubah. Begitupun dengan suatu harga barang. Jika suatu barang meningkat, maka permintaannya juga suatu produsen juga meningkat. Dan begitupun dengan variabelnya. Kalau ketika suatu barang akan menurun, maka begitupun dengan sebaliknya. Selanjutnya yaitu penawaran masalah pada harganya tetap dan masalahnya tidak tetap. Nah, maksudnya yaitu ketika suatu barang meningkat, maka permintaan suatu barang tersebut juga meningkat, dan variabelnya itu tetap. Jika suatu harganya tidak tetap, maka faktor produksinya juga naik turun, dan begitupun juga dengan harganya, maka mengikuti dengan suatu faktornya. Ketika suatu barang naik, maka juga permintaannya juga akan naik, begitupun dengan sebaliknya. Nah, akan mengikuti suatu variabelnya. Elastis penawaran merupakan ukuran kepekaan dari jumlah suatu barang dengan harga barang itu sendiri, sehingga dan elastis penawaran di situ mengikuti dari kepekaan setiap jumlah permintaannya. Elastis penawaran di sini mengukur tentang persentase perubahannya tentang penawaran, dan suatu sistem elastis penawaran di sini akan mengikuti suatu permintaannya. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.